Bab 1597 Galaksi Bima Sakti. Saat ini warrior yang pun sedikit tercengang, karena dia tidak menyangka orang ini begitu sadis. Hanya tanya jalan saja. Tanpa berpikir panjang, karena pukulan pria berperisai ini sudah sampai di wajahnya, tamparan yang tanpa ampun, jika terkena walaupun tidak mati juga akan cacat. Sekarang fisiknya tidak ada perlindungan dewa siluman, tidak bisa menahan secara langsung serangan master alam reinkarnasi. Warrior yang tidak menggunakan pedang, melainkan tangan kanan mengepal erat, lalu menghantam ke arah telapak tangan pria berperisai ini. Jurus tinju 5 elemen. Warrior yang juga tidak belas kasihan. Bom. Tinjuan dan telapak saling beradu. Ekspresi pria berperisai langsung panik. Selanjutnya, prak. Tangan kanan pria berperisai ini pun putus dan menyemprot darah. Orang juga terpelanting ke belakang. Tapi pun berhenti dengan cepat. Tangan kirinya muncul sebuah tombak lalu menusuk ke arah depan. Pria berperisai ini bukan menyerang balik, melainkan sedang bertahan. Karena di saat dia terbang ke belakang, warrior yang sudah muncul di depannya. Ekspresi warrior yang tetap tenang saat melihat tombak menusuk ke depannya, lalu kembali mengayunkan tangannya. Bom. Tombak pria berperisai retak. Di saat retak, pria berperisai ini langsung melepaskan tombak dan terbang ke kiri ratusan meter. Warrior yang tidak terus menyerang, dia melihat pria paruh baya sekilas. Harus diakui pria berperisai ini membuatnya cukup tercengang. Tadi dia menyerang mendadak ingin membuat luka parah, lalu menangkapnya, tak menyangka pas mundur, bisa merespons dengan cepat. Harus diakui ini bukan master alam reinkarnasi yang biasa, merupakan master alam reinkarnasi yang memiliki banyak pengalaman. Di kejauhan, pria berperisai melihat luka di bahu kanan, lalu memandang warrior yang saat ini, dia pun sangat serius. Siapa kamu? Pria berperisai baru ingin mengatakan sesuatu, ekspresi langsung berubah ingin kabur dari tempat namun sudah terlambat. Karena tidak tahu sejak kapan warrior yang sudah muncul di belakangnya, tangan warrior yang mencekik lehernya. Asalkan warrior yang mengeluarkan tenaga, kepalanya akan putus. Kamu. Saat warrior yang ingin berbicara, mendadak ekspresi pun berubah, lalu menghilang dari tempat semula, pas muncul kembali sudah berada di ratusan ribu meter jauhnya. Saat dia meninggalkan pria berperisai ini, badan pria berperisai langsung meledak, muncul gelombang energi yang menakutkan menyebar ke segala arah. Seketika, langit berbintang di sekitar ini pun bergetar, seolah-olah akan ambruk. Meledak diri sendiri. Saat warrior yang mencekik pria berperisai ini, pria berperisai malah memilih meledak diri sendiri. Master alam reinkarnasi meledakkan diri sendiri ada seberapa menakutkan. Langit berbintang di sekitar ini hampir bergetar selama 15 menit barulah tenang kembali. Ini pun karena warrior yang mengendalikan, jika tidak mungkin satu hari juga tidak akan tenang kembali, atau bisa dikatakan langit berbintang ini akan langsung ambruk. Di kejauhan, warrior yang menyipitkan mata, sedikit keheranan, dia hanya menanyakan jalan, perlukah sampai sesadis ini? Saat ini, warrior yang mendadak menoleh ke arah kejauhan. Dimensi yang tidak jauh darinya mendadak bergetar, lalu muncul 5 pria berperisai emas di depan tidak jauh dari warrior yang. Di dada sebelah kiri mereka, juga terukir satu kata, yang. 5 orang ini semua adalah master alam reinkarnasi. Warrior yang melihat 5 orang ini sekilas, lalu berkata, sepertinya ada kesalahpahaman di antara kita. Aku hanya tanya jalan saja. Dia bukan bercanda, melainkan merasa memang ada kesalahpahaman.
Sebelumnya pria berperisai mendadak menyerang sudah membuatnya merasa aneh. Orang yang sudah mencapai alam reinkarnasi, mana mungkin bertindak begitu gegabah. Menyerang pasti ada alasan tertentu, hanya saja dia tidak tahu alasannya. Di kejauhan, pria yang berdiri paling depan, melihat warrior yang sekilas dan berkata, "Aku dari badanmu merasakan aliran darah yang familiar, apakah kamu orang keluarga yang?" Keluarga yang? Warrior yang mengerutkan kening, mendadak melihat ke lencana, yang ada di dada 5 orang ini, "Kalian juga orang keluarga yang?" Saat mendengar warrior yang berkata demikian, pria yang paling depan pun menyipitkan mata, melihat warrior yang dan berkata, "Aku pernah melihat para tuan muda, kamu siapa ya?" Warrior yang melihat 5 orang ini sekilas dan berkata, "Aku Yanto Yang." Saat mendengar perkataan warrior yang, 5 orang ini pun tercengang sejenak, lalu saling memandang. Akhirnya, pria yang paling depan pun berkata, "Tuan Yanto Yang." Warrior yang mengangguk kepala. Pria berperisai diam sejenak dan tersenyum berkata, "Ternyata orang Tuan Yanto Yang. Maaf, masalah tadi hanya sebuah kesalahpahaman." Dia pun diam sejenak lalu kembali berkata, "Anda datang ke sini." Warrior yang hening sejenak dan berkata, "Tuan menyuruhku datang melihat." 5 orang ini saling memandang lalu diam. Di saat ini, tangan 5 orang ini sudah mengepal erat. Warrior yang melihat tangan 5 orang yang mengepal erat ini pun berkata, "Kalian ingin membunuhku." Ekspresi 5 orang ini pun langsung berubah saat mendengar perkataan warrior yang. Diam sejenak, mereka berlima saling memandang, lalu tatapan pun menjadi tajam. Seketika, 5 orang ini menghilang dari tempat, pas muncul kembali sudah berada di sekeliling warrior yang. Di waktu bersamaan, 5 aura yang kuat langsung menekan ke arah warrior yang. Penekanan 5 aura ini membuat dimensi di sekitar warrior yang pun mulai meronta. Melihat keadaan ini, warrior yang pun muncul tatapan bengis, langsung menggerakkan alkimia batin Dewa Siluman. Kekuatan Dewa Siluman pun mengalir ke seluruh tubuh, dia mengepal erat tangan kanan dan meninju ke arah depan. Tinju langit. Kekuatan yang menakutkan pun keluar dari tinjuan warrior yang, kekuatan ini muncul di langit berbintang ini, seketika. Duar. Dimensi di sekitar pun langsung ambruk, warrior yang sebagai titik pusat, sekitar ratusan ribu meter langsung menjadi lubang hitam raksasa. Tidak hanya demikian, dimensi ini retak, lubang hitam pun masih terus retak. Keadaan ini pun terjadi selama 1 jam baru perlahan-lahan kembali tenang. Saat ini, masih tersisa 2 orang, yaitu warrior yang dan pria berperisai yang berdiri paling depan tadi. Di depannya ada sebuah tameng berwarna hitam. Sisa 4 lainnya sudah mati. Pria berperisai pun memelototi warrior yang, jurus tinju yang hebat. Selesai berkata, tameng hitam di depannya langsung retak dan terbang ke segala arah. Krak. Saat ini, terdengar suara retak tulang pria berperisai hitam, bagaikan suara kembang api. Bibir juga mulai mengalirkan darah, seluruh tubuh pun muncul luka, seketika menjadi manusia darah. Tiba-tiba di tangan pria berperisai muncul sebuah jimat, hanya dalam seketika jimat itu menghilang dari tangannya. Warrior yang di samping melihat posisi jimat menghilang, tangan kanan berubah menjadi jari pedang ingin menyerang, tapi teringat sesuatu pun tidak jadi menyerang. Di kejauhan, badan pria berperisai ini mulai menjadi ilusi, perlahan-lahan pun menghilang dari lokasi. Saat pria berperisai itu hilang, bibir warrior yang pun mengalirkan darah, muka pun mulai pucat. Kekuatan tinju langit sangat kuat, meskipun adalah energi Dewa Siluman yang membantu,
juga tidak bisa mengendalikan dengan baik. Tadi tinjuan ini bisa melenyapkan 5 master alam reinkarnasi, sebenarnya barulah mengeluarkan kekuatan 70%. Bukan tidak ingin mengeluarkan semuanya, tapi tidak bisa keluar. Kekuatan 70% sudah batas tertinggi. Warrior yang mengusap darah di bibir, lalu berkata, sepertinya harus mencari cara meningkatkan kekuatan raga. Walaupun fisiknya sekarang juga lumayan, tapi masih tidak cukup untuk melawan master alam reinkarnasi, apalagi melawan master alam reinkarnasi yang sempurna. Warrior yang melihat sekitar, lalu duduk bersila mulai memulihkan fisiknya. Walaupun dia tidak tahu ini tempat apa, tapi bisa dipastikan ini kemungkinan sudah masuk ke galaksi Bima Sakti. Dia masih ingat, banyak orang keluarga yang ingin membunuhnya. Tadi jimat transmisi suara yang dikeluarkan orang itu pasti memberitahu tuannya. Nanti pasti akan banyak master yang datang ke sini. Luka kali ini tidak termasuk parah, di bawah pemulihan energi ungu kosmik, hanya 1 jam raga ini pun kembali pulih. Setelah fisik pulih, warrior yang melihat sekitar, tatapan mata tertuju pada planet yang ada di kejauhan. Jika tidak salah menebak, orang tadi pasti tidak ingin dia pergi ke planet yang ada makhluk kehidupan. Warrior yang kembali melihat sekitar, saat ini dia menyadari, di galaksi ini, sepertinya hanya planet itu yang ada makhluk kehidupan. Hening sejenak, warrior yang pun terbang ke arah planet itu. Perlahan-lahan, kening warrior yang pun berkerut, karena dia merasakan hawa kekejaman. Tidak lama kemudian, jantung pembunuhan di dalam tubuhnya pun bergetar, seolah-olah ada yang memanggil. Warrior yang berhenti, dia menyipitkan mata, tatapan mata sangat serius, karena dia menyadari di permukaan planet ini ada diselimuti garis merah. Hening sejenak, warrior yang pun terus maju. 1 jam kemudian, warrior yang barulah berhenti, saat ini dia sudah bisa melihat jelas permukaan tanah planet ini. Saat melihat planet ini, muka pun menjadi pucat. Bersambung.